Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Waalaikumsalam Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Iir. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu untuk waktunya pada hari ini. Ibu sudah berkenan untuk melaksanakan wawancara bersama saya. Boleh sebelum kita mulai, boleh Ibu memperkenalkan diri dulu Bu? Oh iya, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Nokti Lestari. Saya mungkin di sini baru lulusan PPG ya juga tahun 2022 kemarin. Mungkin seperti itu ya Bu Iir. Ya, terima kasih Bu. Eee, Kemudian langsung aja ya Bu. Nih, pada wawancara kali ini saya kan sebelumnya sudah menentukan solusi alternatif, serta, saya sudah mengkaji literatur untuk masalah yang saya temukan. Nah, saya pada wawancara ini, saya telah mengidentifikasi masalah motivasi belajar, serta masalah rendahnya hasil belajar siswa pada matematika, serta keaktifan siswa pada pembelajaran IPA. Saya sudah mengkaji Bu literaturnya. Dan saya juga sudah menentukan solusi untuk masalah-masalah yang saya temukan ini, yaitu dengan cara menggunakan model pembelajaran PBL serta PJBL. Nah, menurut Ibu, bagaimana solusi yang sudah saya tentukan itu? Apakah menurut Ibu sesuai dengan masalah yang saya temukan? Kalau sesuai, kalaupun tidak, apa sih kekurangan dan kelebihan dari model PJBL serta PBL, Ibu? Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Mungkin ya Bu, tentang PBL dan PJBL ini memang menjadi model pembelajaran yang digaungkan ya, utamanya saat ini kita sedang akan menuju ke IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Memang kebanyakan menggunakan itu PBL dan juga PJBL. Namun banyak sekali juga mungkin ya guru-guru yang belum terbiasa menggunakan PBL ataupun PJBL ini. Sehingga betul tadi yang kata Ibu bilang ada kelebihan dan juga kekurangannya. Mungkin tadi masalahnya tentang apa saja Bu? Boleh diulang lagi sedikit Tentang tadi? motivasi belajar peserta didik yang rendah di kelas. Yang kedua, Ya, rendahnya hasil belajar matematika. Dan yang ya. ketiga, siswa kurang aktif dalam pembelajaran IPA, Bu. Oh iya, Bu. Nah, kalau seperti itu memang antara PBL atau PJBL ini bisa cocok ya, Bu ya, untuk masalah yang Ibu temukan tadi. Hanya mungkin perlu kita garis bawahi dulu juga ya, Bu ya. PBL dan PJBL itu berbeda sedikit mungkin ya, kalau diibaratkan. Kalau PJBL itu kan nanti kita lebih fokus solusinya adalah berupa melakukan proyek ataupun nanti ada hasil berupa produk ya. Kalau PBL itu lebih ke penyelesaian masalah seperti itu ya Bu ya. Mungkin sedikit ya Bu ya dari sebagai pengalaman saya gitu ya dalam menerapkan PBL ataupun PJBL. Sebelum memilih apakah mau PBL atau PJBL, kita harus tentukan dulu apa sih solusi yang ingin kita harapkan, apakah nanti berupa produk atau siswa hanya memahami materi saja atau mengembangkan keterampilan siswa memahami suatu masalah tadi ya Bu. Misal ya, kalau untuk PBL, menurut saya ya Bu, kelebihannya itu siswa belajar itu lebih bermakna, ya, meaningful learning atau pembelajaran bermakna ya Bu. Karena diawali dengan siswa diberikan masalah, kita berikan masalah pemantik gitu, siswa oh ada masalah nih, bagaimana ya cara menyelesaikannya. Jadi siswa merasa tertantang gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Dan masalah tersebut juga mungkin ya Bu, haruslah masalah yang kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari agar siswa juga lebih memahami. Jadi bisa menggabungkan antara daripada pengetahuan awal siswa dan pengetahuan yang ingin kita kembangkan seperti kemampuan siswa dalam pengetahuan maupun keterampilannya. Itu seperti itu ya Bu.
Dalam segi aktivitas pembelajaran, biasanya untuk PBL kan kita menggunakan kerja kelompok atau diskusi ya. Mungkin Ibu juga pernah menggunakan ya. Jadi Iya, Bu. dapat terlihat aktivitas pembelajaran siswa itu lebih banyak ya Bu ya. Siswa tidak hanya diam, cenderung pasif gitu ya, tapi siswa benar-benar melaksanakan kolaboratif. Nah, itu sesuai juga dengan kemampuan abad 21 ya Bu ya, 4C. Mungkin Ibu masih ingat Ya, yang 4C? ya masih, Bu. Ya, Ya, mungkin yang kolaboratif. itu ya, Ya, komunikasi, ya seperti itu, kolaboratif, kreatif, creativity, dan critical thinking. communication, ya, Ya, critical thinking. betul. Nah, dari situ kan siswa lebih interaksi ya Bu ya. Terus guru juga di sini tidak diam ya Bu ya, tapi guru juga memberikan fasilitas kepada siswa sebagai fasilitator tadi. Jadi siswa juga merasa, oh berarti bahwa saya itu ada gitu ya guru yang untuk membantu kami gitu ya untuk pembelajaran. Jadi bukan hanya guru ceramah saja memberikan pemahaman-pemahaman saja seperti itu. Terus juga ada satu lagi ya Bu ya, siswa kan tadi diberikan masalah. Jadi kelebihannya itu jadi siswa memperoleh tantangan gitu agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin seperti itu ya Bu untuk kelebihannya. Dapat dipahami belum sebelumnya Bu? Takutnya ada yang kurang dipahami. Ya, siswa memperoleh tantangan ya, Bu, dalam penyelesaian masalah untuk Iya, model betul. ini ya, gitu. Kemudian kalau project mah nanti mungkin ada berhasilnya, Ibu, berupa Gimana? benda atau apa. Kalau Ya, yang nah kalau PBE, PJBL, PJBL nanti itu ada hasilnya ya berupa ya, proyek ataupun apa produk seperti itu ya PB. Bu. Ya. Yang pertama mungkin guru juga harus menentukan dulu ya, Bu, apakah mau menentukan PJBL atau PBL-nya berdasarkan ini nanti hasilnya mau apa nih? Apakah berbentuk pengetahuan saja yang kata Ibu ataupun nanti bentuknya barang gitu, ada atau Iya produk ya bentuk. Bu gitu. Di awal guru harus Iya, menentukan ini dulu sebagai dasar. betul. Dan itu juga kan disesuaikan juga selain dari masalah kan KD-nya ya Bu ya. Ya, KD Ibu. Ya, KID-nya. Itu kelebihannya Bu. Ya, kelebihan. Iya. Terima kasih Bu. Nah, selain kelebihan tentunya ya Bu, setiap model pembelajaran itu ada kekurangannya tadi yang Ibu katakan juga ya. Ya, Kalau Bu. yang pengalaman saya ya Bu, untuk yang pertama itu adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan Bu. Hmm. Iya Bu. Karena Banyak. kan iya, siswa itu kan perlu kita siapkan gitu. Kadang siswa yang belum terbiasa dengan model ini, guru yang juga belum terbiasa tadi ya Bu, yang terbiasa teacher center, akan kesulitan untuk mengawali gitu. Bagaimana sih seharusnya? Kan dalam suatu model pembelajaran itu ada sintak-sintaknya ya Bu. Ketika guru belum memahami, terus kita mau mengaplikasikan, siswa juga kan kurang juga bingung, ini mau gimana. Jadi kadang waktu itu terhambat gitu ya, banyak sekali yang terbuang gitu, hanya untuk mengorganisir siswa untuk siap belajar. Mungkin seperti itu ya Bu. Selanjutnya, kita tahu ya Bu, mungkin siswa itu adalah siswa yang beragam di kelas. Tidak semuanya pintar, tidak semuanya juga aktif, seperti itu. Maka ketika siswa kurang termotivasi untuk belajar topik yang kita berikan, siswa akan mengalami kesulitan untuk memahami suatu masalah. Makanya tadi ya Bu, ketika kita memberikan masalah kepada siswa, usahakan kita itu memberikan masalah yang diawali dengan masalah kontekstual tadi, agar siswa ada sedikit termotivasi untuk bisa menyelesaikan masalah yang diberikan. Selanjutnya juga, tadi masih terkait dengan siswa juga ya Bu. Suka kan ada siswa yang kurang percaya diri, mungkin di kelas ya Bu ya, Ya, yang motivasi cenderung juga ya. diam. Motivasi Iya, belajarnya itu. kurang. Ya, Iya, terus kadang kan siswa juga aduh sering bertanya ke kita, "Ibu ini gimana? Ibu nggak ini pede. gimana?" Gitu ya. Terus iya, merasa takut gagal nih. Nah, biasanya siswa yang seperti itu ada juga yang jadi enggan Bu, untuk melanjutkan mengerjakan tugas yang kita berikan. Takut untuk mencoba lagi. Ada kemarin juga saya gagal, jadi saya takut gitu. Nah, mungkin seperti itu Bu untuk yang PBL ini. Masa Ya, takut. gimana?
Iya, siswa takut ya. Takut gagal ya, Bu? Oh iya, Bu. Iya, Ya tentang itu gimana? berarti kekurangan dari, PBL PBL dan ya? Mhm. ya. Nah, kalau PJBL ada perbedaannya sedikit tadi ya, Bu, ya? Oh iya. Apa, Bu, Iya. Mhm. yang Kalau kekurangan? PJBL dengan PBL tadi kan sama juga ya, Bu, Ya, kekurangannya itu butuh waktu yang banyak. ya betul Tapi sama. menurut saya ya, Bu, PJBL itu lebih banyak lagi waktu yang dibutuhkan. Wah, gimana tuh, Bu? Karena kan di sini kita mau menghasilkan produk ya. Ya, Tujuannya nanti solusinya ke sana. Jadi siswa juga kan harus bisa mengorganisir waktu lebih baik lagi, Bu. ya, Kadang kan ketika apalagi kita di sekolah dasar ya, Bu, waktu itu terbatas ya. ya, Bu. Tambah lagi kita ada tuntutan capaian-capaian yang harus kita capai juga yang lainnya. Jadi ketika kita mau menghasilkan produk, kadang ada sih satu kelompok mungkin yang misalkan tadi cukup lambat ya Bu ya dalam mengerjakan, kadang belum selesai gitu tugas yang diberikan seperti itu. Kalau tadi PBL mungkin masih bisa diatasi ya Bu. Kalau PJBL benar-benar antara guru maupun siswa harus benar-benar saling bekerja sama untuk bisa menyelesaikan proyek yang ditugaskan tadi. Mungkin seperti itu Bu. Baru ya baru kemarin melaksanakan PPG dalam jabatan. Iya, terima kasih Ibu ilmunya. Sama juga, saya juga masih belajar ya Bu ya, mohon maaf. Iya, tapi buat saya sangat luar biasa. Makasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu untuk ilmunya Sama-sama. dan waktunya juga sudah berkenan menjadi narasumber untuk saya dalam menyelesaikan tugas saya pada LK 2.2 ini. Baik, Iya, iya, sama-sama Ibu. iya, Mohon maaf juga ya Bu, takutnya tadi ada kelirian dalam penyampaian ya Bu ya. iya, iya Bu, tidak Hmm. apa-apa. Terima kasih. Ya Ibu, cukup dari saya, sekian. Terima kasih atas waktunya. Silahkan Ibu melaksanakan aktivitas selanjutnya. Semoga Ibu sehat Ya, selalu, dimudahkan segala urusannya. amin ya Rabbal Alamin. Iya, Terima kasih juga ya sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber yang belum seberapa ini mungkin ya Bu. iya. Masya Allah Ibu, iya. Mangga itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.